Halo semuanya, ketemu lagi. Setelah perjalanan panjang selama 7 jam lebih dan melewati beberapa kabupaten, akhirnya kita sampai di Salatiga, Jawa Tengah. Kita akan menginap di sini. Saya akan menjelaskan sejarah Salatiga dan merekomendasikan kawasan wisata di Salatiga, tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa like, komen, intro. Dikutip dari sejarah Salatiga. Asal-usul nama Salatiga berdasarkan kisah yang terjadi pada masa kepemimpinan kota Semarang oleh Adipati Pandanarang, dirangkum dari buku 30 Cerita Rakyat Indonesia tentang asal-usul penamaan suatu daerah di Indonesia. Adipati Pandanarang memiliki istri bernama Nyai Pandanarang dan dikenal sebagai pemimpin yang jujur, tetapi juga menyukai harta benda yang berlimpah. Sifat kurang baik Adipati Pandanarang terdengar oleh Sunan Kalijaga, seorang wali yang arif dan bijaksana. Sunan Kalijaga berniat mengingatkan Pandanarang dengan menyamar sebagai tukang rumput. Ketika lewat di halaman kabupaten, Adipati Pandanarang menawar rumput dengan harga yang sangat rendah. Penjual rumput setuju dan meletakkan rumputnya di kandang. Sebelum pergi, ia menyelipkan uang 5 sen di antara rerumputan. Uang tersebut ditemukan oleh abdi dalam yang segera melapor kepada Pandanarang. Kejadian ini terus berulang. Pandanarang kemudian menanyakan asal-usul tukang rumput tadi dan apakah dia tidak membutuhkan uang. Tukang rumput menjawab bahwa ia bisa mendapatkan emas dengan mencangkul tanah. Dia juga tidak membutuhkan benda duniawi karena tidak abadi. Pandanarang lalu menyuruh abdi mengambil cangkul. Tukang rumput itu pun menyangkul tanah dan menemukan emas permata. Pandanarang terkejut dan merasa kerdil. Lalu, tukang rumput mengatakan bahwa dia adalah Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Pandanarang ingin berguru ke Sunan Kalijaga. Istrinya pun ikut namun dengan syarat tidak boleh membawa harta benda. Syarat tersebut dirasa berat oleh istrinya yang tetap membawa emas permata dalam tongkat bambunya saat perjalanan mengikuti suami dan Sunan Kalijaga. Di tengah jalan, Nyai Pandanarang dihadang oleh perampok yang mengambil emas permata dalam tongkat bambunya. Ketika berhasil bertemu dengan suaminya dan Sunan Kalijaga, Nyai Pandanarang menceritakan kejadian perampokan sambil menangis. Sunan Kalijaga pun mengatakan bahwa ada 3 pihak yang melakukan kesalahan di sini yakni Nyai Pandanarang, dan perampok. Sehingga, kelak tempat tersebut akan menjadi kota yang ramai dan disebut dengan Salatiga. Pada perkembangannya, nama Salatiga bergeser ucapannya menjadi Salatiga. Itulah asal-usul nama Salatiga, sejarah Salatiga, dan sejarah Salatiga versi legenda. Sedangkan untuk destinasi wisata di Salatiga, saya akan merekomendasikan kawasan wisata air terjun Kali Pancur yang sedang hits di sini. Air terjun Kali Pancur terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Air terjun Kali Pancur merupakan objek wisata yang masih alami di sekitar Semarang. Tempat wisata ini cocok untuk pengunjung yang ingin mencari ketenangan tanpa jauh dari kota. Air terjun Kali Pancur merupakan salah satu air terjun tertinggi di wilayah Semarang. Ketinggian air terjun Kali Pancur mencapai 100 meter. Letak air terjun Kali Pancur di antara Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu, yang dikeliling hutan rindang. Suara gemuruh air terjun terdengar cukup keras di tengah rindang yang tenang. Ada sejumlah aktivitas air terjun Kali Pancur yang dapat dilakukan oleh pengunjung, seperti menikmati keindahan air terjun, berfoto di tempat yang instagramable, dan berenang. Air terjun Kali Pancur berada di pelosok desa sehingga suasana sekitar masih alami. Objek wisata ini juga belum terlalu ramai membuat wisatawan dapat menikmati alam dengan bebas. Untuk mencapai air terjun tersebut, Anda akan melewati ratusan anak tangga. Ada sejumlah fasilitas pelengkap wisata yang dapat dinikmati pengunjung, seperti warung yang menyediakan beragam kuliner, toilet umum, dan musola dengan perlengkapan ibadah. Demikian penjelasan sejarah Salatiga dan destinasi wisata yang saya rekomendasikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi destinasi wisata kalian selanjutnya. Saya sudahi dulu video kita kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan untuk semua pejuang lintas utamakan keselamatan dan kesehatan agar selalu fit dalam perjalanan, terima kasih.